Halo teman-teman, selamat datang di perkuliahan kalkulus diferensial. Pada hari ini, kita akan mempelajari beberapa sifat-sifat limit fungsi aljabar beserta pembuktiannya. Silakan teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, teman-teman dapat menentukan nilai limit dengan melakukan analisis grafik. Di sini, teman-teman dapat menggunakan aplikasi GeoGebra atau aplikasi lainnya yang berhubungan dengan grafik. Yang kedua, teman-teman dapat membuktikan sifat-sifat limit dengan menggunakan definisi limit yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum kita membuktikan beberapa sifat dari limit fungsi aljabar, mari kita ingat kembali definisi limit yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Misalkan diberikan limit fx, di mana x mendekati a, itu nilai limitnya adalah L. Maka untuk membuktikan kebenaran dari nilai limit tersebut, kita bisa menggunakan definisi limit yang telah kita pelajari, yaitu untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari x dikurangi a itu lebih dari 0 dan kurang dari delta. Maka nilai mutlak dari fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Perlu teman-teman ketahui dan ingat kembali bahwa nilai epsilon dan delta itu adalah positif dan nilainya sangat kecil. Saya harapkan teman-teman semua bisa memahami definisi limit dan mempelajarinya kembali, karena nanti akan digunakan untuk membuktikan beberapa sifat-sifat limit pada fungsi aljabar. Baik teman-teman, setelah kita mengulang dan mempelajari kembali definisi limit secara formal, maka agar teman-teman semakin memahami definisi limit, mari kita pandang secara geometris tentang limit dari suatu fungsi. Tadi kita memiliki limit fx di mana x yang mendekati a adalah L. Kemudian di sini saya sudah menggambarkan grafik y sama dengan fx seperti ini. Kemudian ini adalah nilai a, yaitu suatu nilai yang didekati oleh x, dan nilai limitnya adalah L, seperti ini. Kemudian tugas kita membuktikan bahwa untuk setiap nilai x yang mendekati a, maka nilai fungsi fx-nya akan mendekati nilai limitnya atau nilai L-nya. Bagaimana cara kita membuktikannya? Sekarang misalkan kita ambil sebarang bilangan positif yang nilainya cukup kecil, katakanlah epsilon. Kemudian kita jumlahkan L dengan epsilon seperti ini, sehingga posisinya berada di atas L. Kemudian kita kurangkan L dengan epsilon, sehingga posisinya berada di bawah L, dengan panjang epsilon sebagai berikut. Pada interval L dikurang epsilon sampai L ditambah epsilon, kita bisa mengarsir daerah ini seperti ini, berwarna orange. Langkah selanjutnya, kita perhatikan grafik fungsi y sama dengan fx berikut. Kita tahu bahwa untuk nilai x yang semakin besar atau untuk nilai x yang semakin mendekati a, maka nilai fungsinya akan semakin dekat dengan nilai limitnya atau nilai L-nya. Dengan kata lain, fungsi tersebut masuk ke daerah yang kita arsir ini melalui titik ini pada garis L dikurang epsilon. Kemudian, untuk nilai x yang semakin menjauh dari a, maka nilai fungsinya juga akan semakin jauh dari nilai limitnya
Atau dengan kata lain, fungsi tersebut keluar dari area yang berwarna orange ini atau daerah yang kita arsir ini melalui suatu titik pada garis L ditambah epsilon. Kemudian, melalui kedua titik ini, kita dapat membuat dua garis vertikal seperti ini. Dan coba teman-teman perhatikan, untuk setiap nilai X yang berada pada interval garis ini dan garis ini, maka nilai fungsinya berada pada interval L dikurang epsilon sampai L ditambah epsilon. Atau dengan kata lain, jarak fungsi fx ke L akan kurang dari epsilon. Atau kita dapat mengatakan juga bahwa ketika nilai fungsinya berada pada area yang berwarna orange ini atau area yang kita arsir ini, maka jarak fungsi ke nilai limitnya akan kurang dari epsilon. Baik, kemudian agar kita menemukan nilai fx yang sangat-sangat dekat dengan L, maka kita dapat memilih suatu bilangan positif yang nilainya cukup kecil. Kita bisa sebut delta, sehingga A dikurangi delta berada di sebelah kiri A, dan A ditambah delta berada di sebelah kanan A, dan jarak delta adalah seperti ini. Kemudian, pada interval A dikurang delta sampai A ditambah delta, kita bisa membuat suatu interval di dalamnya. Artinya bahwa nilai X yang berada pada interval yang kita buat ini akan semakin dekat dengan A. Jika nilai X-nya semakin dekat dengan A, maka nilai fungsinya juga akan semakin dekat dengan nilai limitnya. Artinya bahwa nilai fungsinya ke L-nya akan kurang dari epsilon. Dan teman-teman juga bisa perhatikan atau pahami ketika epsilonnya juga kita perkecil, maka masih terdapat delta, dan kita masih dapat membuat interval di antara A dikurang delta sampai A ditambah delta, meskipun deltanya sangat-sangat kecil. Sehingga nilai fungsi dari X yang berada pada interval A dikurang delta sampai A ditambah delta akan sangat dekat dengan nilai limitnya. Dengan kata lain, jarak fx ke L itu kurang dari epsilon. Jadi kesimpulannya, untuk setiap nilai epsilon, berapapun kecilnya, kita dapat menemukan atau pasti terdapat suatu bilangan positif delta, dan kita dapat membuat interval pada A dikurang delta sampai A ditambah delta seperti ini, agar nilai fungsi yang kita cari semakin dekat dengan nilai limitnya. Jadi, seperti ini definisi limit secara geometris. Baik teman-teman, setelah kita mengulang dan memahami kembali definisi limit secara formal maupun secara geometris, di sini kita diminta untuk menentukan nilai limit dari 2x ditambah 4 di mana x mendekati 2. Kita diminta untuk menganalisis grafik, dan teman-teman bisa menggunakan aplikasi GeoGebra atau aplikasi lain yang berhubungan dengan grafik. Kemudian kita diminta untuk menentukan atau membuktikan kebenaran dari nilai limit tersebut dengan menggunakan definisi limit. Silakan teman-teman secara berkelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang diberikan pada slide ini. Baik teman-teman, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya,
Di sini saya terlebih dahulu menggambarkan grafik fx sama dengan 2x ditambah 4, dan kita diminta untuk menentukan nilai limit dari fungsi ini di mana x-nya mendekati 2. Di sini saya sudah membuat tanda panah berwarna biru yang mendekati 2 baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Sehingga kita mengetahui bahwa untuk setiap nilai x yang mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan, maka nilai limitnya yaitu 8. Teman-teman juga bisa menggunakan tabel seperti ini, di mana kita membuat nilai yang sangat dekat dengan 2, seperti ini, dari kiri maupun dari sebelah kanan. Teman-teman bisa perhatikan, semakin dekat dengan 2 dari kiri, maka nilainya akan semakin dekat dengan 8. Begitu juga dengan dari sebelah kanan, semakin dekat dengan 2, maka nilainya akan semakin dekat dengan 8. Jadi kesimpulannya, limit dari 2x ditambah 4, di mana x yang mendekati 2 adalah 8.